Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Wanita miskin bertemu Presdir Tanpan. Episode ketiga. Andreas perlahan melepaskan ciumannya dan kemudian meraih tangan Jenny, lalu membawanya pergi. Di saat bersamaan, Darwis mulai memegangi dadanya dan terjatuh kesakitan. Kakek, Herlin menopang tubuh kakeknya yang terjatuh karena lemas. Semua orang yang sangat terkejut dengan drama keluarga yang mereka saksikan dan dengan kepanikannya. Ayah Herlin segera menelpon ambulan, namun Andreas tidak peduli dan melanjutkan langkahnya meski ia mendengar teriakan-teriakan kepanikan karena kakeknya terjatuh. Walaupun Andreas merasa berat hati, tapi kesabarannya telah habis kini. Tidak peduli apa yang terjadi, Andreas tetap melangkah dan langkahnya yang lebar dan pasti meninggalkan ruangan yang mulai kacau. Mata Darus mengintip di balik kerumunan keluarganya, yang mengerumuninya melihat apakah cucunya peduli padanya, tapi Andreas telah benar-benar menghilang. Dengan wajah kesal, Darus segera bangun, seperti ia tidak mengalami sakit apapun. Sandiwaranya tidak berhasil kali ini. Bocah kurang ajar, ucapnya geram, sambil menghentakkan tongkatnya ke lantai dan dengan kemarahannya ia berjalan menuju pintu keluar. Dia bahkan tidak menoleh. Gerutu Darwis yang sangat kesal kini setelah melewati pintu keluar, meninggalkan para tamu yang kebingungan dan anggota keluarga yang membeku tidak percaya, karena hampir saja mereka yang akan terkena serangan jantung, karena begitu terkejut saat Darwis pura-pura kesakitan. Plak, sebuah tamparan melayang menghantam pipi Andreas. Dengan kasar saat ini mereka berada di luar hotel, lebih tepatnya tempat parkir kendaraan. Dengan perasaan jengah, Jenny menatap Andreas tajam. Ia tidak terima karena Andreas telah mencuri ciuman pertamanya yang sudah ia jaga selama ini. Apa kamu pasien rumah sakit jiwa? Aku kan menuntutmu karena sudah bertindak kurang ajar padaku, ucap Jenny sebelum memalingkan tubuhnya dan melangkah pergi meninggalkan Andreas. Andreas sangat terkesan dengan keberanian Jenny yang menamparnya tanpa segan. Sebenarnya Andreas hanya ingin mengikuti amarahnya dan tidak benar-benar melamar Jenny. Ia hanya muak dengan Darwis yang terus mencela ibunya, dan caranya itu berhasil membuat Darwis malu. Tapi sebenarnya bukan hal buruk jika ia benar-benar menikahi gadis itu untuk membalas semua sakit hatinya pada kakek tua itu. Morpin, cari tahu lebih banyak tentang gadis yang telah memecahkan kaca lampu mobilku. Aku mau besok pagi datanya telah berada di atas mejaku. Andreas mematikan ponselnya dan tersenyum senang. Ini adalah cara terbaik untuk melukai harga diri kakeknya, sama banyaknya seperti ia melukai ibunya selama hidupnya. Kakek, besok aku akan menikah, jadi datanglah. Senyum itu kembali terukir saat Andreas berhasil mengirimkan pesan singkat kepada kakeknya. Mungkin kini kakeknya akan benar-benar mengalami serangan jantung, pikirnya senang. Jenny mencuci wajahnya dengan air dingin, membersihkan make up menjebalkan yang sejak tadi mengganggu wajahnya. Menikahlah denganku. Kata-kata itu kembali terngiang, membuat pikiran Jenny menjadi kusut, seperti benang layangan yang terputus. Berhenti memikirkannya, Jenny. Kamu akan ikut menjadi gila jika memikirkannya, ucap Jenny berbicara pada dirinya sendiri, sambil menyeka wajahnya yang basah dan berjalan memasuki rumahnya di mana bibi dan adiknya telah terlelap kini. Rumah mereka sangat kecil dan sempit serta hanya memiliki satu kamar. Bahkan kamar mandi mereka terletak di belakang rumah. Mengapa mereka tertidur di sini? Jenny berjalan perlahan saat adiknya tertidur di tempat di mana dirinya biasa tidur dengan bibinya, yaitu di ruangan tengah. Apa mereka menungguku pulang? Ucap Jenny bingung sambil menutupi tubuh bibi dan adiknya dengan selimut lusuh. Perlahan Jenny memasuki kamar Jayden. Ada banyak buku berserakan tidak beraturan. Jayden memang sangat rajin.
Belajar itulah sebabnya ia sangat pintar selama ini. Sambil menyusun buku-buku milik adiknya, Jenny menemukan secarik brosur universitas dengan jurusan kedokteran yang telah ditandai oleh adiknya. Rasa sedih tiba-tiba menghinggapi hati Jenny. Ia menyesali keadaan mereka saat ini karena memiliki hidup yang sangat sulit. Jika saja ibu dan ayahnya tidak mengalami kecelakaan 6 tahun yang lalu, jika saja ia tidak merengek meminta dibelikan oleh-oleh, membuat kedua orang tuanya harus kembali mencarikan oleh-oleh untuknya saat mereka dalam perjalanan bisnis di luar kota, maka kecelakaan itu tidak akan terjadi. Hidupnya kini menjadi buruk karena kesalahannya dan Jaden harus menanggung semua ini. Ayahnya adalah seorang jaksa, sedangkan ibunya adalah seorang CEO grup Wings, tapi begitu mereka meninggal dunia, semua hartanya hilang. Katanya ibunya menggelapkan uang perusahaan, tapi bahkan ayahnya juga tidak meninggalkan apapun, karena mereka sama-sama anak tunggal. Jadi Jenny dan Jaden tidak mendapatkan apapun selain kesedihan dan kenyataan jika mereka harus menerima dua penderitaan sekaligus, yaitu kehilangan orang tua dan menjadi miskin. Jenny menghela napas berat, bahkan ia tidak membawa sepeser pun uang hari ini, dan bagaimanapun ia harus mengganti uang modal untuk berjualan besok. Jangankan untuk biaya kuliah Jaden, bahkan untuk makan besok pun tidak ada. Jenny menyeka air matanya. Menangis hanya akan membuatnya lemah. Ia kemudian melihat televisi cembung miliknya yang terpajang di dekat Minah tertidur, dan sebuah ide melintas dengan cepat di pikirannya. Seperti hari sebelumnya, Jenny telah bangun dan bersiap untuk pergi dan membawa televisi cembungnya berukur 14 inci dan mengikatnya di sepedanya. Dinginnya udara yang masih berembun tidak menggoyahkan Jenny yang sudah bersemangat sejak malam. Ia akan pergi ke toko barang antik dan menjual televisi miliknya, dan berharap jika ia akan mendapatkan uang yang cukup untuk biaya pendaftaran kuliah adiknya. Jenny menunjang sepedanya dan membuka ikatan tali yang mengikat televisinya. Tokonya masih tutup, tapi Jenny tidak kecewa. Ia akan menunggu hingga tokonya akan buka. 1 jam berlalu, belum ada tanda-tanda pemilik toko tiba, sedangkan ia sudah cukup lelah menunggu. Mengantuk, tapi sosok bayangan seorang pria yang berdiri di hadapannya membangunkannya. Jenny mendongakkan kepalanya dan melihat dengan samar-samar pria yang memakai setelan jas itu. Wajahnya terhalang sinar matahari yang menyilaukan, membuat Jenny harus menyelipkan matanya agar dapat melihat wajah pria itu dengan jelas. "Kamu?" Seketika Jenny beranjak bangun dengan cepat sambil membopong televisi miliknya. "Orang gila," ucap Jenny lagi menatap sini sebelum melangkah menjauh dari Andreas. "Menikahlah denganku," ucap Andreas membuat langkah Jenny terhenti. Mata Jenny terpejam. Ia berdoa dalam hati jika ini adalah mimpi, maka ia ingin bangun saat ini juga. Mengapa pria yang telah mencuri ciuman pertamanya itu ada di sini dan melamarnya lagi? "Jenny," panggil Andreas. Ia melangkah mendekat. Dalam hati enggan karena Jenny sungguh jual mahal. Wanita lain mungkin akan bersujud syukur jika mereka ada di posisi Jenny saat ini. Ketampanannya dan juga kekayaannya yang dimilikinya, tidak akan ada wanita di dunia ini yang akan menolaknya jika seorang pria sepertinya ingin menikahinya. Tapi gadis ini sungguh berbeda. Andreas sungguh tidak habis pikir. Jenny menoleh dan menatap tajam, lalu berkata dengan ketus, "Apa kamu akan memberiku uang 1 miliar jika aku menikah denganmu?" Pertanyaan Jenny sukses membuat Andreas tertegun, dan itu artinya Andreas bersungguh-sungguh. Jadi Andreas kembali melanjutkan langkahnya. "Ko Ahok!" Jenny berteriak penuh semangat saat pemilik toko yang dinantinya sejak tadi akhirnya tiba. Dengan tertatih, Jenny berlari mendekat dan mengikuti langkah kaki pemilik toko itu. Ketika pemilik toko itu membuka tokonya, Jenny langsung melangkah masuk mengikutinya. "Ini masih begitu pagi, mengapa kamu bisa sampai di sini, Jenny?" tanya pemilik toko berkepala botak itu dengan perut buncitnya.
Meski nada suaranya terdengar tidak ramah, tapi Jenny tidak merasa keberatan. Ia kemudian meletakkan televisi miliknya di atas meja pemilik toko itu. "Aku ingin menjualnya padamu," ucap Jenny. Ahok menurunkan kacamatanya dan mengintip. Saat Andreas datang, menghampiri dan berdiri di sebelah Jenny. "Kamu memiliki kekasih seperti orang kaya, tapi mengapa masih menjual barang bekas padaku?" Jenny baru akan menanggapi ucapan Ahok, tapi Ahok telah lebih dahulu berbicara lagi. "Minta saja uang padanya," lanjut pemilik toko itu. Ia masih merapihkan barang-barangnya dan menata mejanya. "Ayolah ko Ahok, aku bukanlah pengemis dan pria aneh ini bukan kekasihku." Jelas Jenny tidak terima. Andreas masih tidak mengerti dengan situasi yang terjadi. Semua ini terlalu asing baginya, jadi ia hanya diam dan melihat meski Jenny jelas-jelas menolak keberadaannya. Jenny kemudian menarik kursi, plastik dan duduk saat pemilik toko itu mulai duduk. "Mari kita buat penawaran." Pemilik toko itu menggaruk kepalanya karena Jenny sepertinya benar-benar berniat menjual televisi bututnya dengan stiker lusuh menempel di setiap sudutnya. "Begini saja, aku akan memberimu 200.000 dan tinggalkan televisi itu di sini," ucap Ahok. Ia tidak ingin mengecewakan Jenny karena Jenny kadang membantunya jika keadaan toko antiknya ramai pada hari Minggu. "Murah sekali, televisi ini seusiaku. Bagaimana bisa harganya semurah itu? Mari bermain jujur, jangan coba menipuku. Bagaimana jika 50 juta?" Andreas menahan tawanya saat Jenny membuka harga untuk televisinya. Jenny yang tidak terima menatap tajam membuat Andreas menghentikan tawanya. Sedangkan Ahok menepuk keningnya yang mulai terasa pusing. Bahkan semua barang antik yang berada di tokonya kini tidak bernilai begitu mahal. Lalu televisi butut seperti ini tidak akan ada yang mau membelinya. "Begini saja Jen, lebih baik kamu pulang dan tidur kembali karena sepertinya kamu masih menggigau," ucap Ahok. Ia membalikkan badannya dan mengabaikan permohonan Jenny yang tidak terima dengan penawaran si pemilik toko itu. Jadi Jenny, televisi ini sangat antik karena yang Jenny tahu sekarang jika bentuk televisi sudah cembung itu artinya televisi miliknya sudah menjadi barang antik ini. "Koh 30 juta tidak masalah koh. Kamu ingin memerasku? Pulanglah Jen," ucap Ahok geram. Tidak akan ada orang yang mau mengeluarkan uang sebanyak itu demi barang yang mungkin sudah rusak itu. Dengan rasa terpaksa, Ahok mendorong tubuh Jenny yang menggendong televisinya keluar dari tokonya. "Pulanglah Jen, bibimu mungkin mencari-cari kemana televisinya pergi," ucap Ahok sebelum akhirnya meninggalkan Jenny yang kini berada beberapa meter dari toko antiknya. "Dia tidak tahu barang bagus," cibir Jenny kesal. Jenny kemudian meletakkan televisinya di atas sepedanya dan mengikatnya kencang, tapi saat Jenny akan mengayuh sepedanya, Andreas datang menghalangi. "Aku akan membeli televisimu seharga 1 miliar." Jenny menghela napas. Ia sudah mulai lapar saat ini dan moodnya juga buruk, dan pria ini tetap mengatakan hal omong kosong seperti itu. "Baiklah, aku mau tunai saat ini juga," ucap Jenny menantang. Andreas tersenyum dan kemudian menghubungi seseorang melalui ponselnya. Tidak sampai 15 menit sebuah mobil datang dan sang supir segera turun untuk membuka bagasi belakang. Dan betapa terkejutnya Jenny melihat kilauan cahaya merah berasal dari uang pecahan 100.000 rupiah begitu banyak memenuhi garasi. "Ah," Andreas merengis saat Jenny mencubitnya. Dia kesakitan dan itu artinya ini nyata. Wajah Jenny berubah menjadi sumringah. "Apa kamu akan menjualku menjadi pekerja prostitusi?" tanya Jenny curiga. Andreas membulakkan matanya. Bagaimana ia dapat memikirkan hal seperti itu? Apa gadis ini tidak tahu siapa dirinya? "Aku masuk jajaran orang yang paling kaya di Indonesia, jadi jangan sembarangan menuduh," jelas Andreas. Ia mendekatkan wajahnya sehingga Jenny dapat merasakan aroma mint dari hembusan napas Andreas. "Baiklah, aku percaya.
jawab Jenny pelan. Ia menjauhkan wajahnya karena Andreas sangat dekat dengannya kini. Jenny kemudian turun dari sepedanya dan membuka ikatan televisinya. Ambillah, remote dan baterai serta antenanya dijual terpisah. Jenny menyerahkan televisinya pada Andreas. Dengan mudahnya membuat Andreas sedikit keberatan. Dengan cepat supirnya mengambil ahli televisi itu dari tangan Andreas. Ia tidak ingin dipecat jika Andreas sampai cedera. Uang itu seperti memanggil jiwanya. Bahkan kini Jenny tidak dapat merasakan langkah kakinya menapak bumi karena begitu senang. Tapi Andreas kemudian berjalan mendahului Jenny dan dengan cepat menutup bagasi mobil. Tapi ada satu syaratnya yang harus kamu penuhi sebelum mengambil semua uang ini. Jenny menatap kesal. Ia tidak membicarakan tentang syarat tadi saat menawar televisinya. Lantas mengapa kini ucapannya berbeda? Katakan apa syaratnya? Aku tidak memiliki banyak waktu, ucap Jenny ketus. Andreas mengeratkan giginya karena merasa kesal. Mengapa gadis ini bertingkah seolah jika dirinya yang orang kaya di sini dan bertindak mendominasi? Menikahlah denganku, ucap Andreas. Jenny dapat melihat jika kata-kata Andreas bukanlah sebuah lelucon karena matanya terlihat bersungguh-sungguh saat ini. Tapi apa yang pria tampan ini lihat dari gadis lusuh sepertinya? Jangan mempermainkanku. Aku serius, menikahlah denganku, Jen. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa kalian bisa like video ini beserta komentar sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke sosial media kalian agar teman-teman kalian bisa tahu bahwa ada cerita menarik dari sumber artikel ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.